sebentar Bang Indra. Enggak, jadi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bang Ferry, sebagai umat yang seiman dan seajaran dengan Nabi Luga yang beliau mengaku Nabi, apa alasan Abang menolak Nabi Luga, Bang? Silakan. Karena Nabi itu dipilih oleh Allah sendiri, ya. Jadi tidak ada orang yang mengaku, mengklaim bahwa dirinya itu sebagai nabi, kemudian kita jadikan, oh dia itu berasal dari Allah. Tidak ada itu. Jadi nabi itu dipilih oleh Allah sendiri. Bukan memilih diri sendiri menjadi nabi, mengangkat diri sendiri menjadi nabi. Maaf ya. Yang milih diri sendiri siapa sih, Cok? Nggak ada yang milih diri sendiri. Lu ngerti nggak sih omongan gue tadi? Lu paham nggak sih? Ini lama-lama nyala gue banting ya. Hati-hati. Sabar, Mbak. Sabar Nabi, sabar. Kan saya sudah bilang. Jadinya dibuatkan oleh pendeta, bukan saya yang ngomong. Mana mungkin pendeta menubuatkan Anda menjadi nabi? Memangnya pendeta itu juga nabi? Kok Tuhan? Sebentar, kau diam dulu. Kau di gereja mana sih? Kau di gereja mana? Tidak penting itu. Tidak penting, berarti dia namanya bukan identitas, gimana ini? Saya dari Advent. Saya dari Advent. Ya, orang gila bang. Jangan malu-malu kau ngakuin dari kamu. Advent itu kau kan babunya Tilamsen kau. Empung kau aja sudah ganti, apalagi kau yang babunya. Tilamsen pula kau bos kau. Alkitab jangan makan babi, makan haram. Itulah yang kami Makan babi lah, masukin nanti babi ke untung kau. Kalau mau makan babi kau. Kupaksa nanti kau makan babi. Jadi Babi tahu. SJP nggak bisa tembus. Haka Bang Luga Hongkong deh. adalah nabi nabi-nabian. Maaf ya. Oke ya. Menurut saya Bang Moderator, tolong angkat perwakilan dari doktrin-doktrin gereja-gereja besar. Ini gereja terhina dan terkecil di Indonesia. Ini bidak. Bentar ya. Dan itu mendunya. Mendunya pala tahu. Iya, gembala sidang Advent itu teman saya, dokter dari kampanye itu bos Advent. Itu teman saya, pernah mau berantem dia. Dokter kau diam dulu. Aku lagi ngomong, kau diam. Usikkan nanti kau. Kamu diam dulu. Jangan ngoceh-ngoceh mulut kau, ya. Advent itu pusatnya di MT Haryono, ya. Donaturnya teman saya, Pak situ, Pak Yance. Itu pilot Garuda. Dan dia bilang, Pak Luga, ini kan ada makanan nih, Bang Luga makan yang banyak karena ini semua makanan saya yang bayar, Bang, ya. Jadi abang makan di sini. Itu setiap hari Sabtu di Advent MT Haryono. Ketuanya, gembalanya Berlin Samosir. Tim pengajarannya Dr. Dari Kastanya. Itu udah pernah saya banting-banting. Karena jemaahnya terlalu sedikit di Indonesia, nggak bertumbuh. Nah makanya saya bilang, kalau karismatik itu gereja raksasa, kau gereja termiskin dan terhina di Indonesia ini. Ngapain kau ngomongin kami? Kau aja gereja susah. Jadi Bang Luga, menurut Bang Luga, si Pak Ferry ini sesat dan gerejanya itu paling miskin dan paling kecil ya Bang Luga ya? Iya, paling kecil Bang. Advent itu saya bisa hitung kalau di Jakarta, 1 di MT Haryono, 2 di STC Senayan. Saya kan suka diajak teman saya kan, Bang, ayolah temenin lu ke gereja. Ayo, kebetulan kan saya juga namanya dulu masih umur 30 kan nggak ada kerjaan, ya udah mau keliling gereja kami. Kebetulan kan ada Sabtu kan makan-makan ya kan. Jadi ya namanya ngikut-ngikut aja kan. Lalu saya cek, oh ini Advent ini gereja terkecil di Indonesia, terhina. Terpusat. Sebentar, kamu diam dulu. Saya kasih tahu dulu siapa kamu. Kamu diam dulu. Tolong moderator, tolong suruh diam dulu. Moderator, kamu jangan bantu, kamu diam dulu. Aku nanti kasih waktu buat kamu, ya. Nah, di Tanah Batak, Advent itu ngumpet-ngumpet mau. Gerejanya di ujung, di dekat sawah.
Kalau gereja terbesar di Indonesia, ya, BP masih boleh, Protestan masih besar. Nah ini udah, tapi sama ini bang, penyakitnya sama Protestan sama. Ini kalau Protestan itu besar, nah kalau Advent ini terhina dan termiskin. Nah jangan orang-orang kayak gini suruh lawan saya. Nanti saya ikat, saya campakkan ke got lagi nih orang satu. Oke, silakan ganti yang lain. Siap. Tolong Siap. di mute, ada Nabi. Tolong di mute. Iya, Nanti makanya. aku kasih kesempatan kamu ngomong. Mute dulu. Gak dengerin Nabi ngomong. Gimana, Bang Ferry? Si Coba. si Budarni aja, Budarni yang lumayan terkenal lah melawan Juma, itu bilang Bang Luga sekarang saya hormat sama Bang Luga lah. Itu si Darni yang ibarat kata yang Advent yang masih dibilang punya nama lah. Nah ini siapa? Si Ucok Bajigur ini. Mau sok-sok orang gitu kan itu penggalan sih. Ucok Bajigur. Gimana gimana Bang Ferry Ucok Bajigur? Silakan direspon. Anda bisa menilai, ya, apakah perkataan seorang nabi seperti ini? Anda saja yang menilai, ya. Betul. Perkataan seorang nabi seperti ini, ya, Anda Iya saja yang seperti ini. menilai. Itu aja. Itu Kalau komentar. lontong ada bang lagi, kalau lontong ya tetap lontong lah. Itu aja. Ngajarin orang lagi, badal lagi, aduh. Tenggelamkan pula nanti kau Hanyalah. gua apalah. Cocok. Siksa nanti lo. Pertanyaan keluarga. Ada ini. Pertanyaan. Satu pertanyaan boleh Bang Luga? Jadi ini saya mendapatkan berita burung lah, istilahnya kayak gosip terbaru bahwa putra dari Dr. Zakir Naik, siapa namanya putranya? Farid Naik ya. Farid Naik direncanakan ini ada rencana kunjungan visit beliau itu di bulan 7 atau 8 dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dia akan berkunjung ke Indonesia. Kira-kira Bang Luga akan hadir untuk memberikan pertanyaan atau tidak ini? Kalau bisa Seandainya sih, betul. kalau untuk pertanyaan sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk debat langsung saya arah sama bapaknya aja. Kalau hanya untuk bertanya, karena menurut saya Farid Naik bukan level saya. Jadi kalau bapaknya saya mau debat. Tapi kalau untuk bertanya boleh, ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Atau di podcast. Kalian siapkan podcast dong. Kalian saya heran nih sama Islam ini ya. Heran banget gua. Farid Naik datang, cuma disuruh orang nanya, bikin podcast supaya jelas. Bang, kagak ada yang nonton Bang. Ini mau dilakukan di GOR Bang. Di JIS rencananya Bang, di JIS, tahu JIS nggak? Enggak. Jakarta Enggak, saya rasa- International Stadium. Iya, tapi saya rasa Oh, Bang Luga. gereja kami Natalanya di Jakarta Utara. gereja. Iya, Bang Luga nggak usah menyerang Islam. Saya Oh, rasa di lapangan bola. Oh, bagus. Abang mesti merapikan bidat-bidat sesat seperti Bang Ferry yang ini Bang, pengikut jalan lurus ini Bang. Abang mesti gimana Bang Ferry? Iya, makanya kan saya Bajigur. bilang ketika saya ingin gini ya, ketika saya ingin bertanding dengan Muslim, saya nggak mau nih anak-anak kecoa ini berkeliaran dulu, diikat dulu, dimasukkan dulu ke jurang maut supaya saya debat dengan Islam enak. Ini aja lontong. Gimana, Bang mau Ferry? debat ngerecokin aja. Lanjut Bang Luga. Justru Oke, enggak. saya Salam. Begini, yang bulan 7 itu datang Zakir Naik atau Farid Naik? ya, Farid Sebentar. Yang bulan 7 itu yang Bro Luga. oh si Farid bukan Zakir Naik ya. Apa ya, sudah sesat. Saya mau meluruskan Bro Luga ini karena sudah sesat. Apa sih? Waduh, kok saling Kau menyesatkan? diam dulu, Ini bukan gimana? saya. Diam dulu. Ini, Assalamualaikum Bang Hendy. Kenapa kau diam dulu? Gue lagi bilang aja lu. Udah kau diam aja, sono. Udah. Iya, makanya. Intinya kalau lu Enggak, percaya, ini udah, Bang bikin, Luga, Bang Luga. bikin. Bang Luga, Orang ini lagi sibuk ini ngomong. iya Bang Luga, ini Bang Ferry Bajigur nih kok malah bilang abang sesat nih. Jadi abang bilang dia yang sesat miskin dan ini dia bilang abang sesat. Iya, Jadi gimana? makanya gue udah bilang ini anak kalau ketemu langsung gue ikat nih. Ini anak kalau ketemu langsung gue ikat nih. Gue suruh dimasukin dulu ke mana? Ke lubang buaya. Minoritas berani lagi. Kalau kami kan minoritas. Kalau di dalam Kristen, kalau di dalam Kristen karismatik mayoritas, ini anak minoritas. Nah, jadi kalau minoritas ini masih belagu, lama-lama gua ikat, gua cemplungin loh, benar. Batu nih anak satu. Minoritas tapi pusatnya di Amerika. Hebat ya.
Pusatnya di Amerika, brother. Luga di Vatikan. Betul ya? Vatikan ya Bang Luga ya? Iya di Dia Amerika juga Katolik, namanya sampai. Katolik. Luga Katolik atau apa? Iya, bos aku di Amerika tapi di Amerika juga bayar. Di Amerika yang berkuasa itu karismatik, itu pendukungnya Donald Trump seperti pastor siapa, eh pastor siapa tuh, Darren, itu yang pendukungnya Donald Trump itu orang karismatik semuanya, pendukung Donald Trump itu orang karismatik. Kan di Amerika itu cuma ibarat kata tuh seperti janda yang terlupakan. Janda yang udah busuk lo, gimana sih lo? Ini gimana Bang Luga sama ya Bang Luga mau debat sama Zakir Naik sementara ini yang Abang bilang penyesat miskin ini malah bilang Abang sesat Bang. Ya kan saya bilang, kalau menurut penerawangan saya Bang, Muslim ini akan bergabung dengan King of Kings di akhir zaman. Makanya anak-anak kecoa ini nggak kenal. Anak kecoa ini nggak suka dia, maunya kalian tuh masuk Advent supaya kalian juga langsung juga ke neraka gitu loh. Jadi, nah inilah mereka ngerecokin. Makanya ketika saya berdebat dengan Muslim kan, ya lu aja yang malas kan, gue kan targetnya kan yang 230 ini, kalau lu keluar juga nggak masalah, 22 orang juga masuk neraka kan juga kita nggak rugi. Ya udah cuma aja gue sono sama gue, tadinya mereka aja bukan lu. Jadi kalau Bajigur lagi. berarti kalau misalnya Bro Luga menjadi Ya nabi, enggak mau, nama gue taruh kan 230 juta bukan lu, dodong. kalian setuju mau apa Luga menjadi nabi terakhir? Sebab kalau dia mengaku nabi terakhir, Oh, berarti Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa nggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad Bang. Jadi dia Nabi Luga ini bukan nabi kami tapi nabi Abang. oh enggak. Nah itu tapi Abang menolak. Abang bilang dia menyesatkan sementara dia bilang Abang yang sesat dan miskin. Jadi gimana nih Bang? Kami tidak mengakui dia sebagai nabi. Dia sendiri yang mengaku dia nabi. Mana ada nabi Kristen? Bajur, lu kan Advent, sekte termiskin dan terkecil dan terhina. Lu nggak ngakuin gue juga, gue nggak rugi, tolol. Apa-apa. Memang termiskin memangnya kenapa? Yang penting Iya, lu termiskin. palsu. Kan lu tanya, emang kalau termiskin kenapa kalau termiskin? Lu kalau miskin lu mati aja. Emang Tuhan itu hanya mencintai orang kaya ya? Bukan nabi palsu. Emang Tuhan hanya mencintai orang kaya ya? Kenapa dia miskin? Bukan karena dia berbuat baik, dia ini miskin karena sesat. Oh, rupanya Luga itu orang Ini kaya. masih miskin gara-gara ketolongan aja dulu. Memangnya Luga ini orang kaya ya? Wah, hebat juga kamu orang kaya ya. Pak Ferry berarti Inilah bilang udah miskin masuk neraka, udah miskin masuk neraka pula. Inilah manusianya. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Kecil-kecil pun sektenya ini, tapi yang di belakangnya ini gede, Beelzebul. Dia kecil, jumlahnya kecil, tapi yang di belakangnya ini juga bukan setan kecil, setan gede ini. Ini sebenarnya satu perusahaan nama si Bom, cuma beda merek. Bom mereknya gede Protestan, ini merek kecil Advent, tapi sama, setannya sama, kantornya sama di neraka Solo. Anda juga suka menghakimi ya. Hebat juga Anda. Kantornya di neraka Bang. Headquarternya, HQ-nya gitu Kita Bang. kita ini udah bolak-balik ke neraka. Kita udah bolak-balik ke neraka, Bajigur. Kita udah lihat kondisi lu, Dodong. Susah kali kok diajarin. jangan-jangan kantornya Bang Luga kan di Kurang neraka. ajar. Karena Bang Luga suka bolak-balik neraka. Bukan, ya. tolong, bukan. Kita di neraka. Gua kan kantor gua kan udah jelas di depan tahta Bapak, duduk di 24 tua-tua. Ah, gimana sih lo kantornya gua di samping tahtanya Bapak gua. Kirain Bang Luga sering ke neraka karena memang kantornya di sana ngantor kan. Bukan, kita kan neraka itu ibarat kata cuma ngecek kondisi pasien. Ternyata pasien udah dirujak di sana. Udah jadi baik di sana. Aduh, memang orang-orang kayak gini harus ada supaya ada ini apa bahan bakar di neraka.
Mantap. Kalau boleh tahu suasana neraka itu kayak gimana Bang Luga? Suasana di neraka Bang. Udah tahu, bagiannya kalau ngejeritnya gila. Oh, ceritanya mau ngeri kali mau. Mujeritnya itu tarik napas dulu dari dalam. Ya? Oh, kita ngeliat mereka ketika mulutnya dibuka keluar jutaan cacing dari mulutnya masuk ke hidungnya, semua udah tinggal tengkorak badannya, badan dagingnya pada jatuh-jatuh di kitab dibakar. Wahyu. Saya mau bacakan di kitab Wahyu pasal 20 ya, ayat yang ke-9. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belelang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi bertobatlah ya, brother. Supaya jangan menjadi apa ya? Anu mau izin dulu. Bentar lagi Anda mau minum kalpanak. Bertobat apa sih? Gua bilang duduk di 24 tua-tua. Coba Nabi Luga menjawabnya dengan dalil juga. Dia bawa dalil kan? Silakan patahkan dengan dalil juga Bang Luga. Begini, ketika kita mengambil dalil, kita harus punya kuasa dan mukjizat. Yesus berkata dalam Markus 16, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, mereka akan membuat mukjizat. Nah, saya sudah sering ke gereja mereka ini, enggak ada. Ini kalau baptis orang tuh dijanjiin 1 juta, turun-turunnya gocap. Teman saya udah marah-marah sama gereja mereka ini, dijanjiin 1 juta, pas diterima-terimanya cuma gocap. Akhirnya teman saya berapa orang tuh, kan dulu saya kan suka Jadi Advent ini, kan. jadi Advent ini kalau masukin gereja mereka dijanjiin 1 juta Bang. Teman saya Fir ini mau saya telepon orangnya, Boleh? Bang, gue dijanjiin 1 juta untuk dibaptis di Advent. Setelah dibaptis, apa? Turun-turun cuma gocap. 50.000 Bang. Nabi palsu yang Iya, Fir ini yang ngomong sama saya. Siapa itu? Di MT Haryono. Coba lu bertanggungjawabkan itu. Jadi gerejanya Bang Ferry ini mau ada orang masuk gerejanya itu dibayar 1 juta gitu ya? Ya, jadi pokoknya kira-kira beginilah, mau dijanjiin 1 juta atau 500, tetapi nggak sesuai dengan yang diomongin. Jadi teman saya ini itu apalagi tuh, kamu diam dulu kalau saya lagi ngomong. Diam dulu nanti kok ngomong, orang ngomong katakan kau. Nah, jadi beberapa teman saya ini dijanjikan, ya kan? Ya namanya juga kan beberapa teman saya kan orang-orang susah, tapi mereka juga mau pelayanan kan, Bang, gua dijanjiin mau dibaptis di Advent, ditanjanjiin 500.000 apa 1 juta lah gitu kan. Tapi ketika dibayar nggak turun segitu, akhirnya teman saya marah-marah. Si Rini, terus bapaknya si abangnya si Temi, itu beberapa lagi, lu ngapain lu udah dibaptis belum ke Advent? Ya Bang, buat nambahin uang kontrakan gua Bang, habis gimana lagi katanya gitu. Jadi, nah di situ saya tahu bahwa di gereja mereka ini nggak ada kuasa, pulang-pulang ngerokok, ya kan. Jadi cuma formalitas doang. Jadi kalau ada yang sakit nggak bisa disembuhkan. Nah kalau kami kan beda Bang. Ada orang lumpuh didoain sembuh, orang buta bisa melihat, orang mati. Teman saya si Pak Daniel, 2 orang mati meninggal. Nanti saya suruh dia kesaksikan di podcast. 2 orang mati meninggal dibangkitin sama dia. Nah artinya nggak ada kuasa di gereja mereka ini. Nah kalau tidak ada kuasa, kita ngajar orang nggak boleh. Mengajar orang kalau nggak dirapi Roh Kudus nggak boleh. Makanya saya bilang lu jangan ngajarin orang. Yang ada ntar ajaran lu semua bohong semuanya. Ini kalau Bang Ferry bilang Bang Luga fitnah orang yang dibaptis di gereja New Advent dia dibayar 1 juta, Abang bisa telepon Mbak Rininya untuk konfirmasi. Biar nggak jadi fitnah. Bisa. Gimana tuh Pak? Bisa saya Silakan ditelepon. artinya bisa saya Ya. Kita buktikan sekarang. Jadi, sekarang saja, sekarang. Ya. Ya. Kemudian saya akan bacakan Keluaran 20 ayat Sebentar. ucapkan saksi dusta. Jangan Bukan saksi dusta, bukan saksi sesamamu. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta atas sesama. Oke, sekarang telepon. Kamu tahu nggak?
kamu tahu nggak donaturnya Advent? Iya tahu dia dulu ya. Donaturnya Advent itu Marga Hutapea, salah satu konglomerat di Amerika. Iya betul, betul. Donaturnya Betul. kamu diam dulu. Iya, betul. Betul. Ya kamu, kan lo tahu kan? Ya itu Pak Hutapea itu rumahnya itu dekat rumah saya di Tarutung, biar kau tahu. Nah, salah satu keluarganya di Depok ngomong ke saya, Pak Hutapea juga udah kecewa bang sama orang gereja Advent ini, karena kadang-kadang mereka cuma memanfaatkan uang-uangnya mereka, tapi orangnya Advent nggak sungguh-sungguh didik secara Tuhan. Makanya saya bilang sama ibu ini, udah kalau memang habis duitmu nanti untuk nggak usah didanain, karena mereka ini membaptis orang kembali lagi ke gereja lain, jadi cuma duitnya doang. Jadi kalau kita mau membaptis orang, pastikan dulu dia sungguh-sungguh memang mau masuk Advent. Ini si Rini teman gue di GBI kok sekarang bergereja. Kalau memang dia sungguh-sungguh di Advent, kenapa dia nggak bergereja di Advent? Sekarang dia di GBI, masih ada kok orangnya. Nanti saya kasih nomor HP-nya sama kau ngobrol sama dia. Ya, Nah, sekarang jadi makanya Pak Hutapea ini dengerin dulu sebentar, kau jangan tabrak omongan saya. Ya, Hutapea ini adalah salah satu konglomerat masuk di daftar orang terkaya di Amerika. Itulah donatur terbesar di Advent. Dia mendirikan sekolah Advent kalau nggak salah di mana tuh, daerah Bandung atau di rumah sakit Advent gitu. Jadi dia sendiri yang ngomong, bang saya donatur nomor 1 di Advent, khususnya di Indonesia ya. Nah, dia bilang dia kecewa karena orang-orang Advent ini membaptis orang, tapi orangnya itu tidak sungguh-sungguh masuk Advent. Nah, itulah keluhannya dia sama keluarganya kebetulan teman saya. Makanya saya bilang udah saya suruh Marga Hutapea ini udah gabung aja di King of King supaya dia jadi donatur nanti lawan saya debat lawan Zakir Naik. Saya bilang iya bang, nanti saya coba bicarain. Dibilang itu. King of King itu di mana lu, Gah? Belum pernah tahu ada tempat yang namanya King of King. King of King punya saya. Di King of King itu kan masih komunitas belum aktor tarik. Masih ormas ya, masih ormas lah ya. Berarti masih jauh besaran Advent berarti. Karena nanti saya mau debat dengan kantornya 2 di Sumatera sama di Pamulang. Di tanah saya sama di kalau Berarti belum ada King of King-nya. Advent udah ada loh. komunitasnya sudah ada. Komunitasnya sudah ada. Kampusnya Enggak, besar, ini Advent. ini yang dibuka nih New Advent. Sementara Bang Ferry nggak ada pembelaan ya Bang Ferry ya. Itu Luga itu apa ya? Jangan nyerang pribadi dong. Jangan nyerang pribadi dong. Sebentar ya. Donatur Advent namanya Hence. Lu tahu Hence nggak? Pilot Garuda. Ya. Dia aja ngomong, bang kalau bukan gara-gara istri saya malas nyumbang duit di sini. Karena istri saya Advent aja bang, makanya saya mau ngasih sumbangan di sini. Tapi untuk konfirmasi Jadi- coba anda telepon, apa betul dibayar 1 juta kemudian dibaptis? Itu coba ditelepon, kita buktikan mana yang. Jadi 50.000 Bang, dia nerimanya 50.000. Yang saya dengar kira-kira dia dapatnya sedikit sekali lah, makanya dia kecewa, dia marah-marah. Gue dijanji segini, ternyata nggak dikasih segitu. Dan ini dari beberapa teman saya yang ngomong ke saya, karena teman saya yang dibaptis, bukan orang lain, teman saya sendiri. Buktikan sekarang, coba telepon si temanmu itu, kemudian kita konfirmasi. Ya, nanti aja dong. 1 juta kemudian dikasih mau ngurusin lo aja gua. Ya udah, kau bikin dulu nanti video. Kau coba bikin video, benar nggak bahwa dia menjanjikan ini? Kalau udah ada videonya, nanti saya konfirmasi sama teman saya. Yang call sama dia. Ngapain lo nelpon capek banget tuh? Ya nanti aja lo ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi berarti anda fitnah lah. Enggak, Bang Luga, apa nggak ada pulsa? Saya bisa izin pulsa nih sekarang nih. Kita bisa, biar abang bisa telepon. Oh, nah dia orang Si kaya. Rini ini kan kadang-kadang dia ngangkat, Dia itu kadang-kadang. orang kaya. Dia Oh kan iya, tadi dia ngaku orang ya, kaya. betul juga. Kadang-kadang Nggak perlu kasih pulsa, dia orang kaya. gini, Oh iya, betul. gini, saya itu bang dulu tahun 2005 saya itu sering di Advent, saya sering di situ di Enteriono. Saya sebutin aja nama-nama di situ ya, Denis Tambunan, terus Berlin Samosir. Coba tanya sama dia, kenal nggak dia? Saya tiap Sabtu di situ. Nah, makannya kan mereka kan habis kebaktian kan makan tuh. Nah, yang mendanai makannya namanya Pak Hence, pilot Garuda. Nah, jadi saya sering di situ, makanya saya tahu. Nah,
Tapi itu salah satunya lah ya. Tetapi yang saya mau pastikan bahwa di Advent ini hanya sebatas perkumpulan, nggak ada mukjizat.